Baik, selamat malam kepada Bapak dosen yang saya hormati dan juga kepada rekan-rekan semua. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu studi kasus staffing di PLN bidang transmisi, khususnya di subbidang pemeliharaan gardu induk. Tugas individu ini merangkum kasus staffing di PLN transmisi, fokus pada bidang pemeliharaan gardu induk. Studi ini bertujuan untuk memberikan solusi dan pembelajaran. Nah, latar belakang dan deskripsi kasus PLN bidang transmisi berperan penting dalam penyaluran listrik. Gardu induk sangat vital dalam sistem ini. Masalah staffing umum meliputi kekurangan ahli dan distribusi yang tidak merata. Kekurangan tenaga ahli, yaitu sulit mencari tenaga kerja ahli yang kompeten. Distribusi tidak merata, beberapa area kekurangan staf, dan kurangnya pelatihan yang kurang memadai. Analisis penyebab masalah staffing. Masalah staffing disebabkan faktor internal dan eksternal. Proses rekrutmen dan sistem pelatihan mempengaruhi ketersediaan tenaga ahli di pasar tenaga kerja juga berperan. Nah, terdapat dua faktor. Faktor internal yang meliputi proses rekrutmen, sistem pelatihan, dan struktur organisasi. Faktor eksternal yaitu ketersediaan tenaga ahli dan perkembangan teknologi. Nah, bagaimana dengan dampak masalah staffing terhadap kinerja? Staffing buruk berdampak pada kualitas pemeliharaan, biaya operasional meningkat, keselamatan kerja terancam, karyawan merasa tidak puas dan kurang termotivasi. Nah, akibatnya apa? Maka kualitas akan menurun, frekuensi gangguan meningkat. Gangguan-gangguan akibat kesalahan tenaga kerja atau malfungsi alat atau malfungsi manusianya sendiri. Kemudian biaya meningkat, overtime berlebihan. Untuk melakukan suatu pekerjaan dibutuhkan banyak tenaga kerja yang tidak efisien, sehingga biaya operasional akan meningkat. Kemudian keselamatan terancam, potensi kecelakaan kerja dikarenakan tenaga kerja yang kurang kompeten di bidangnya. Hal ini sangat berbahaya terhadap K3 ya, keselamatan ketenaga kerjaan. Kemudian solusi yang sudah diterapkan. Nah, di PLN sendiri mempunyai unit khusus untuk melaksanakan diklat ya, pendidikan dan pelatihan kepada pegawai-pegawainya. Salah satunya adalah UPDL Semarang. Nah, UPDL Semarang ini khusus untuk memberikan pembelajaran pendidikan dan pelatihan bidang transmisi dan gardu induk. Apa aja yang solusi-solusi yang sudah diterapkan di PLN selain itu, yaitu selain tadi pelatihan, yaitu program pelatihan teknis. Kemudian ada rekrutmen, merekrut tenaga ahli baru. Nah, di mana rekrutmen ini sedemikian rupa dikhususkan untuk tenaga kerja ahli yang sudah mempunyai keahlian-keahlian di bidang transmisi seperti itu. Kemudian ada rotasi jabatan. Rotasi jabatan ini juga sangat diperlukan untuk mendapat suasana baru dan juga pertukaran ilmu di unit-unit yang didudukinya. Kemudian rekomendasi perbaikan proses rekrutmen perlu ditingkatkan dengan kriteria spesifik ya. Program mentoring dan transfer knowledge penting, yaitu seperti melalui rotasi tadi. Kemudian sistem reward berbasis kinerja harus diterapkan. Ketika pegawai melakukan suatu kinerja yang baik, maka harus diberikan juga reward yang sesuai. Hal ini juga akan meningkatkan motivasi pegawai. Kemudian, implementasi dan monitoring. Langkah implementasi harus jelas dengan timeline. KPI digunakan untuk mengukur keberhasilan. Sistem monitoring dan evaluasi berkala sangat penting. Nah, timeline jadwal implementasi harus jelas. Nah, KPI untuk mengukur keberhasilan. Kemudian monitoring, evaluasi secara berkala. Kesimpulan dan pembelajaran, kesimpulan yang kita peroleh
yaitu staffing efektif meningkatkan kinerja, khususnya di Gardu Induk ya. Studi kasus ini memberikan pembelajaran berharga, diharapkan ada perbaikan berkelanjutan di PLN transmisi. Staffing efektif, pelajaran berharga, dan perbaikan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekiranya bisa diberikan masukan-masukan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.